Mata kuliah Biologi Forensik. Topik Serologi Forensik, video bagian keempat. Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya, tahun 2020. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai bagaimana cara mengetahui apakah suatu bercak itu adalah darah atau bukan. Ada uji presumptif yang telah kita bahas. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai uji konfirmasi. Secara ringkas, uji presumptif adalah uji untuk menganalisis secara kualitatif. Tujuannya untuk identifikasi atau konfirmasi keberadaan substansi dari darah. Uji presumptif didasarkan pada oksidasi suatu oksidan oleh hemoglobin. Kelemahan pada metode uji presumptif adalah adanya interferensi dengan bahan yang mempunyai kemampuan seperti hemoglobin, misalnya kentang atau komponen lain dari sayur, buah maupun bahan inorganik tertentu. Pada video ini, kita akan membahas mengenai uji konfirmasi. Uji konfirmasi dilakukan setelah uji presumptif positif, menunjukkan adanya darah. Setelah uji presumptif, maka perlu dikonfirmasi hasilnya dengan uji konfirmasi. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah darah yang ditemukan itu adalah darah manusia, bukan darah hewan. Bagaimana cara menentukan apakah darah itu darah manusia dan bukan darah hewan? Kalau kita memperhatikan di sekitar kita, darah hewan ada yang memiliki konsistensi maupun warna dan mirip dengan darah manusia. Suatu sampel darah adalah darah manusia dengan cara diuji menggunakan serum anti manusia. Jika terbentuk endapan atau aglutinasi, maka sampel darah uji disebut positif darah manusia. Uji konfirmasi dapat dilakukan secara mikroskopis, mikrokristalin test, precipitin test, dan gel diffusion. Morfologi darah dapat dilihat secara mikroskopis dengan bantuan mikroskop. Darah manusia, khususnya sel darah merah, bentuknya bulat, pipih, dan tidak ada inti sel. Sedangkan darah non-mamalia, eritrositnya berinti. Sebagai contoh, darah manusia dibandingkan dengan darah katak. Eritrosit jumlahnya banyak dan ukurannya lebih kecil dibandingkan sel darah hewan. Mikrokristalin test. Uji mikrokristalin tergantung pada penambahan bahan kimia spesifik pada darah yang akan membentuk kristal dengan karakteristik tertentu. Contohnya, uji Takayama dan Teichmann. Uji Teichmann. Reagen Teichmann mengandung larutan potasium bromida. Potasium dipanaskan agar bereaksi dengan hemoglobin. Reaksi pertama yang terjadi adalah hemoglobin diubah menjadi hemin. Kemudian, halida dalam hal ini bromida akan bereaksi dengan hemin tersebut membentuk kristal romboid yang berwarna kuning kecoklatan. Uji Takayama atau hemokromogen. Sampel darah dipanaskan dengan piridin dalam sodium hidroksida. Dengan penambahan gula reduksi, maka besi ferro dari hemoglobin akan bereaksi dengan piridin, menghasilkan kristal piridin ferro protoporfirin yang berbentuk seperti bulu
dan berwarna merah coklat. Uji ini sangat sensitif, bahkan dapat digunakan untuk mendeteksi darah yang telah lama mengering. Precipitin test untuk menentukan spesies asal bercak darah sampel. Digunakan antisera yang diambil dari kelinci. Awalnya, darah dari manusia disuntikan ke kelinci dan antibodi yang dihasilkan di dalam tubuh kelinci ini untuk melawan antigen manusia diambil dan ini yang menjadi antisera manusia. Antiserum manusia bila dicampur dengan darah manusia akan membentuk koagulasi di perbatasan. Jadi ini serum manusia, antiserum manusia, ini darah manusia dan di antara kedua cairan ini akan terbentuk koagulasi. Kita telah mempelajari pada video pertama bahwa antibodi yang spesifik untuk antigen tertentu bila bertemu maka akan saling terikat dan membentuk endapan. Gel diffusion test. Antigen atau darah dan antibodi yang merupakan antiserum manusia yang diambil dari kelinci masing-masing dimasukkan ke dalam sumuran gel. Keduanya akan bergerak saling mendekati. Bila antigen ini bertemu dengan antibodinya dan saling terikat, maka akan membentuk garis lurus endapan di antara kedua sumuran. Hal ini menunjukkan sampel ini positif darah manusia. Bila uji konfirmatif ini menunjukkan bahwa bercak darah berasal dari manusia, maka dilakukan analisa berikutnya, yaitu menghubungkan bercak darah tersebut dengan seseorang. Bisa dilakukan dengan analisis DNA. Identifikasi DNA dari darah suatu individu merupakan metode unggulan. Ini adalah akhir video keempat. Silakan mengisi pertanyaan untuk melihat kemampuan dan capaian Anda. Terima kasih.